Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Hadirin hadirat yang budiman, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil seraya mengetuk hati orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan, yang mengaku dirinya menahbiskan dirinya sebagai seorang yang beriman, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diwajibkan atas mereka yang meyakinkan dirinya tadi bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan puasa tersebut ya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga diwajibkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga. La'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam firman Allah ini jelas kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang Allah wajibkan bagi hambanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Hadirin hadirat yang budiman, banyak di antara kita yang berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Padahal seharusnya sebagai seorang yang beriman, kita diminta untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, menghindari segala larangan-larangan yang Allah perintahkan untuk kita menjauhinya, melakukan segala satu macam ibadah pendukung dari puasa tersebut. Hadirin hadirat yang budiman, sungguhnya puasa merupakan ibadah yang bisa mendatangkan banyak sekali macam-macam ibadah lainnya. Betapa banyak di antara kita ketika kita berpuasa sudah menyiapkan ibadah yang lainnya seperti tarawih. Setelah sholat maghrib, kita berbondong-bondong sudah mempersiapkan tempat kita untuk sholat tarawih. Pada hari itu mungkin ketika bapak dan ibu-ibu yang sedang mencari rezeki untuk keluarganya, berupaya semaksimal mungkin sudah merencanakan, saya akan bersedekah pada hari ini untuk memberikan buka puasa bagi anak yatim, bagi tetangga, bagi musola, bagi jamaah musola, maupun di pinggir jalan, maupun siapapun, atau kaum fakir miskin. Atau orang yang berpuasa banyak merencanakan juga, pada hari ini saya harus khatamkan 4 halaman Al-Quran, yang tidak terjadi di saat bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian sedang tidak berpuasa. Lalu begitu juga dengan puasa yang tadinya kita ingin atau berhendak ada niat untuk bermaksiat, kita lantas teringatkan bahwasanya kita sedang berpuasa. Seorang yang mau marah, yang berhak atas dirinya marah maupun tidak berhak, karena memang marah adalah sifat seorang, sifat lumrah yang ada pada diri
manusia. Namun sejatinya seorang yang beriman bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak melampiaskan amarah. Karena sesungguhnya marah itu suatu hal yang biasa, yang lumrah bagi seorang manusia. Karena dia puasa, dia ingat bahwa puasa ini menahan juga hawa nafsunya untuk melampiaskan amarah. Maka ia pun juga akhirnya tidak jadi membatalkan amarah yang ia ingin luapkan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak akan mendatangkan sebuah faidah penting dari puasa. Orang yang berpuasa dengan baik, baik itu sesuai dengan rukunnya, menghindarkan diri dari segala keburukan, segala kekejian dan kemungkaran yang Allah tetapkan, juga ia menambah dari puasa tersebut amal-amal ibadah yang lainnya seperti sedekah, seperti membaca Al-Quran, seperti sholat malam dan tahajud serta duhanya. Niscaya Allah SWT akan mengentaskan ia dari bulan suci Ramadan dan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin hadirat yang budiman, oleh sebab itu ayat yang di atas merupakan senada dengan hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa di antara antum, barang siapa di antara jemaah yang beriman berpuasa pada bulan suci Ramadan, sedang ia berpuasa dalam hatinya penuh dengan keimanan. Imanan wahtisaban, wahtisaban, imanan, beriman karena Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang dalam puasa untuk berbuat buruk. Baik itu lisan, baik itu pikiran, baik itu perbuatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang dengan puasanya untuk ihtisab, untuk memohon hanya, mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya pendukung dari puasa tadi. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya barang siapa yang berpuasa sedang ia dipenuhi rasa keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala keburukan baginya, diberikan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan hadiahkan padanya pengampunan dari segala sesuatu apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma adalah di dalam bahasa berarti apapun, segala apapun, ya, nakirah yang artinya seluruh, umum, apapun yang ia kerjakan, yang telah ia kerjakan, maka segala keburukan yang ia kerjakan pada umurnya, sehingga Allah SWT melihat bahwasanya hambaku ini telah lulus dari ujian puasanya pada bulan ini, maka Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka janganlah sampai kita berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, seharusnya seorang yang beriman berpuasa dan ia menghindari segala keburukan yang Allah telah tetapkan dari kekejian dan kemungkaran yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menambah dukungan-dukungan ibadah yang ia lakukan dalam keadaan berpuasa, baik itu bersedekah, baik itu berzikir, baik itu bersalat, salat-salat tambahannya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh agama Islam kita yang kita cintai bersama. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat menunaikan ibadah puasa dari gontor 10
Darussalam Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.